Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini. Jadi, di sini aku bakal bercerita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh gadis cantik bernama Isabella Guzman terhadap ibu kandungnya sendiri yang bernama Yoon Mi Ho. Sebelum mulai ke pembahasannya, aku mau menyampaikan ke kalian kalau misalnya informasi mengenai Isabella Guzman ini belum terlalu lengkap, karena aku masih belajar mengenai kasus-kasus seperti ini atau konten-konten seperti ini. Jadi aku minta maaf apabila ada salah kata atau informasi yang kurang lengkap. Oke, kita lanjut ke topik pembicaraannya. Jadi buat yang gak tahu Isabella Guzman ini siapa, Isabella Guzman adalah seorang gadis kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat, yang membunuh ibu kandungnya sendiri pada tanggal 28 Agustus 2013 yang bernama Yoon Mi Ho berumur 47 tahun. Dan pembunuhan ini disebut sebagai pembunuhan tersadis karena Isabella Guzman ini membunuh ibunya dengan cara ditusuk sebanyak 151 kali di leher dan di wajah. Pengen tahu ceritanya? Kita langsung ke kronologinya. Jadi kasus pembunuhan yang dilakukan Isabella ini terjadi pada tanggal 28 Agustus tahun 2013, yang dimana usia dari Isabella sendiri itu berumur 18 tahun, terbilang masih muda untuk seorang gadis berumur 18 tahun yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Sehari sebelum pembunuhan, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013, Yoon Mi Ho, ibunya Isabella, menerima email dari Isabella yang berisi, "Kau akan menembusnya." Jadi menurut informasi yang saya dapat, Isabella ini sering melawan dan bertengkar dengan ibunya. Alasan kenapa Isabella melakukan hal seperti itu karena ibu dan ayah kandung Isabella ini bercerai. Lalu ibunya Isabella ini memilih untuk menikah lagi dengan pria yang bernama Ryan Hoi. Dan katanya Isabella ini mempunyai gangguan mental karena pengaruh dari broken home tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan email tadi. Setelah ibunya menerima email dari Isabella, ibunya sempat menelepon pihak kepolisian dan meminta datang ke rumahnya. Datanglah polisi ke rumahnya guna untuk meluruskan masalah yang terjadi antara ibu dan anak tersebut. Setelah pihak kepolisian menganggap bahwa masalah tersebut sudah beres, pihak kepolisian pun pulang dan masalah tersebut dianggap selesai. Dan keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus 2013, Isabella Guzman ini memulai aksinya. Ryan Hoi yang mana tadi adalah suami dari Yoon Mi Ho atau ayah angkat dari Isabella berada di rumah pada saat kejadian tersebut. "Istriku baru saja pulang sekitar jam setengah 10 malam. Lalu dia naik ke atas untuk mandi," kata Ryan Hoi. Tak lama kemudian, Ryan mendengar suara dentuman dari lantai 2 rumahnya. Lalu Ryan mendengar suara istrinya berteriak memanggil namanya. Ryan panik, dia langsung lari ke atas. Namun Isabella mengunci pintu kamar mandinya dari dalam. Karena sudah panik, Ryan pun mengintip dari sela-sela pintu kamar mandi dan melihat darah sudah di mana-mana. Ryan sudah menduga kalau istrinya sudah dibunuh oleh Isabella. Setelah itu, Isabella membuka pintu kamar mandi dan keluar dengan memegang pisau dan mengarahkannya ke Ryan. Lalu Isabella perlahan turun menuruni anak tangga. Ryan melihat adanya tokat baseball yang ada di kamar mandi. Ryan hanya terdiam melihat istrinya yang sudah berlumuran darah. Dan beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumahnya dan menemukan jasadnya di kamar mandi lantai 2. Setelah membunuh ibunya, Isabella pergi ke minimarket dan menuju kamar mandi wanita. Lalu dia mencuci rambutnya dan mengganti bajunya. Pada saat memasuki minimarket, Isabella sempat ditanya oleh karyawan minimarket tersebut. Dia mengatakan kepada karyawan tersebut bahwa dia habis diperkosa. Karyawan tersebut kaget dengan penjelasan Isabella dan meminta Isabella untuk menghubungi polisi, namun Isabella menolak. Alasan Isabella menolak karena
Katanya masalahnya tidak usah dibesar-besarkan lagi. Lalu karyawan itu juga ingin mengantarkan Isabella pulang, namun Isabella menolak karena takut dimarahi oleh ayahnya. 16 jam kemudian, Isabella Guzman berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian karena dia sudah ditetapkan sebagai buron. Isabella sempat divonis bersalah pada Agustus 2013 karena telah membunuh ibunya dengan cara yang cukup sadis. Namun pada Desember 2013, Pengadilan Colorado Amerika Serikat memvonis Isabella tidak bersalah karena pengadilan menyatakan bahwa Isabella mengalami gangguan mental. Usai dinyatakan tidak bersalah, pengadilan mengirim Isabella ke rumah sakit jiwa Pueblo, Colorado. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pounds, Isabella mengalami paranoia skizofrenia. Pada saat berada di rumah sakit, Isabella terkadang suka menatap ke ruangan yang hampa lalu bicara sendiri dengan orang yang tidak terlihat dan terkadang tertawa sendiri. Isabella ini sendiri bisa bebas sampai dia tidak membahayakan atau beresiko melukai diri sendiri dan masyarakat atau orang lain. Itulah cerita dari Isabella Guzman, gadis cantik berdarah dingin yang membunuh kandungnya sendiri dengan cara ditusuk sebanyak 151 kali. Sampai sini saja untuk video kali ini. Maaf kalau ada salah perkataan. Sampai jumpa di next video. Dadah.